sedang menyaksikan Beranda, penghuni terakhir 2 bersama saya, Setina Gusta. Pemirsa, apa kabar Anda semua? Hari demi hari terus berganti, berbagai peristiwa terus-menerus terjadi dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan rumah senilai 1,4 miliar. Dan salah satu peristiwa penting adalah hari Senin kemarin, di mana Gobin terpilih sebagai bos meskipun tidak banyak mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Dan hari ini juga kita dapati satu peristiwa yang sangat penting, yaitu game pemegang kunci. Satu game yang sangat bergengsi untuk mendapatkan satu posisi yang juga sangat bergengsi, yaitu posisi pemegang kunci. Di mana satu orang yang mendapatkan posisi pemegang kunci akan mendapatkan suatu privilege yang sangat luar biasa. Dia akan bebas dari ancaman ekstradisi untuk minggu ini. Yang kedua, dia akan bisa menyisihkan satu di antara sekian banyak saingan. Dalam artian dia akan mengekstradisi sekaligus menyelamatkan satu di antara 2 calon pilihan terekstradisi hari Minggu nanti. Kita lihat siapakah yang keluar sebagai juara dan bagaimanakah perjuangan mereka. Namun sebelumnya kita dengar dulu obrolan dan statement mereka tentang optimisme mereka untuk bisa keluar sebagai juara dalam permainan pemegang kunci di minggu ketiga ini. Hai Tika. Hai, boleh gabung nggak? Silahkan sayang. Oh, wah dengan kursi kerajaannya. Tuh kan enak. Ngobrolin apa nih? Itu besok mulai ini ya? Iya, besok ada games ya? Gimana Iya, Tik? Kalau aku sih, hukumnya wajib dapat kuncinya. Bukan apa-apa ya maksudnya. Hari ini kesempatan jadi bos lewat. Jadi ya kesempatan berjuang berikutnya ya di itu. Lagian kan kita termasuk penghuni Ancaman. Benar. Penghuni terancam ekstradisi. Benar. Jadi ya, emang harus. Jadi perlulah kita menyelamatkan diri. Itu bulan mungkin nggak begitu khawatir kali ya maksudnya. Karena polling SMS-nya. Enggak juga sih sebenarnya mah udah emang ya Ulen juga sama. Takut terekstradisi masalahnya. Kan kalau misalkan SMS, polling SMS mah kan tidak terduga. Contohnya kemarin Teh Tika jadi 3 besar, Mbak Wati jadi 1 besar. Dan itu mah tidak nonnya pokoknya mah rezekian. Atma, kamu pura-pura menyerah aja sama Meli. Kenapa? Nanti kalau Meli jadi pemegang kunci, Meli selamatin deh Atma. Percuma habis ngalah, kamu dikaliin sama yang lain, percuma Ini aja. udah, Meli sama Atma jangan rebutan, udah jangan. Biar gua aja, ya? Oke. Biar gua aja yang jadi pemegang kunci. Ya, jangan. Terus sebenarnya ambisi nggak sih jadi pemegang kunci? Ya sebenarnya ya setiap penghuni di sini itu pasti berambisi lah ya jadi pemegang kunci. Siapa sih yang nggak mau gitu kan bisa menyelamatkan orang dan mengekstradisi orang. Gue mendingan gitu. jadi bos loh. Ya Gue ngeliat ini kan sekarang kita topik ceritanya itu judulnya itu pemegang kunci. Bos itu kan belakangan. Itu dia maksudnya gue mendingan gue jadi bos karena gue takut kalau jadi pemegang kunci itu mesti ekstradisi orang. Tapi berhubung bosnya udah ada, pemegang kuncinya nggak ada, ya jujur gue juga ambisi. Gila lu nggak ambisi, ngapain gue ikut petir? Ya, itu Bohong makanya. aja kali ikut petir nggak ada ambisi. Jadi judulnya Ambisi. ambisi. Judulnya ambisi petir. Adanya 2 potensi konflik tersebut seperti itu, keluarnya Bule dengan itu masalah Wulan, sangat kemungkinan besar untuk game pemegang kunci ini akan terjadinya kompetisi yang sangat berat. Karena apa? Karena dari satu yang lainnya mereka saling, pertama ya sudahlah, semua orang yang ingin jadi bos dan pemegang kunci itu pasti ingin safety di minggu ini karena karena posisi tersebut itu tidak mungkin terekstradisi. Dan yang kedua, karena mungkin sudah terbentuknya ya kelompok-kelompok secara kasat mata, mungkin saja mereka ya saling berusaha untuk menyelamatkan temannya dan mereka mungkin berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang mungkin menurut mereka terlalu tangguh, mungkin menurut mereka terlalu tidak disukai lah oleh mereka. Sekarang kita masuk dalam bagian yang sangat penting, yaitu game pemegang kunci di minggu ketiga. Game tersebut dipimpin oleh seorang aktor kawakan dan juga presenter terkenal, Ferry Salim. Kita lihat bagaimanakah interaksi mereka dengan Ferry Salim. Dan juga game tersebut terdiri atas 2 babak yang masih berhubungan juga dengan olahraga air. Dan yang lebih penting lagi, semua harus mengikuti permainan tersebut kecuali bos dan pemegang kunci minggu lalu. Pemirsa, selamat menyaksikan game pemegang kunci di minggu ketiga. Oke, kita semua sekarang minum
kita tos bareng-bareng biar energi, apalagi nanti ada game. Oke? Duduk sendiri ya. Semuanya maju. Kita bersemangat. Semangat, lebih berenergi dalam untuk kebersamaan kita. Semangat baru, energi baru. Gak sopan. Selamat tahun baru. 为大家恭喜恭喜，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，工作顺利。谢谢大家，恭喜！ Apa kabar? Apa kabar? Gila, dari tadi gue denger suaranya gede banget gitu. Lagi pada ngapain? Duduk dulu. Oh iya, makanya merah-merah ini dalam rangka Hari Raya Imlek ya kan? Gimana kita kongsi pacai? Kongsi pacai. Oke, kongsi pacai. Angpau dong. Sebenarnya gue udah nyiapin angpau sebetulnya dari rumah ya. Gue udah nyiapin angpau, cuman katanya angpau itu cuman boleh diberikan kepada orang-orang yang belum punya penghasilan. Tunggu. Di sini adalah saatnya lo semua pada nyari penghasilan 1 miliar. Ya tapi paling enak di sini sebetulnya menurut gue. Kalau gue nonton semuanya gini. Lo di sini bisa dapat fun, dapat permainan, dapat game segala macam ya kan. Terus fun terus. Udah itu di penghujung acara di akhir finalnya tuh dapat rumah men 1 M. Gila, siapa yang nggak mau? Tapi walaupun nggak dapet, lu dapet pengalaman yang nggak akan terlupa seumur hidup. Itu menurut gue. Sekarang gue denger ketua bos Gobin. Wes, congratulations dulu dong. Waktu pemilihannya gue ngeliat berdiri dengan 1 kaki, betul ya. Terus ada yang nggak bisa berenang. Sama Diana. No. Puput, yang nggak bisa. Diana juga nggak bisa. Oh bisa, oke. Puput nggak bisa berenang Put. Kemarin yang saingan siapa yang saingan? Wulan ya. Oh Wulan nggak bisa berenang. Iya. Ya, gila kasihan banget. Puput mantan bos. Oke, berhubung bos sudah ada pemegang kunci yang terakhir kan Edu ya. Edu. Oke, kita akan cari pemegang kunci sekarang. Berikutnya, ya kan? Jadi udah siap belum untuk bermain? Iya. Apapun itu. Sekotor apapun. Iya. Ready? Oke, gue tunggu di luar ya. Udah siap ya? Siap semua? Siap. Top. Oke. Pemirsa, sekarang mereka semua sudah siap untuk bermain game pemegang kunci. Jadi akan memperebutkan siapa yang akan memegang kunci. Nah, ini gamesnya adalah kita akan ngumpulin air. Tapi bukan sembarang air, jadi ini air kematian sebetulnya. Ya, maksudnya airnya ini campuran dari berbagai macam hewan-hewan yang udah meninggal. Makanya air kematian. Salah satu contohnya, air ini adalah dari cumi, ya, dari cumi, oke? Gak apa-apa, pada doyan cumi kan? Ya apalagi digoreng ya, oke banget ya, oke. Nah, ini dia nih di sini hasilnya di sini. Ini ada cumi, kemudian ada cacing-cacingan, ada ikan, ada hati, dan bahkan tadi saya nggak tahu saya buang air kecil di sini. Enggak. Oke. Jadi di dalam ini ya bak ini ada spons. Kalian harus ambil sponsnya menggunakan mulut. Jadi akan pakai goggles, kemudian masuk ke dalam, ambil pakai mulut, benamkan kepala ke dalam, ya.
Kemudian setelah ada di atas, baru dipegang. Airnya jangan sampai tumpah banyak di jalan ya, karena harus dikumpulkan di sana. Kemudian kalau udah pegang spons, harus melewati rintangan ban ini. Semua ban harus diinjak, masuk ke dalam lubangnya. Kalau ada yang lewat, ulang lagi dari awal. Oke? Kemudian sponsnya itu harus lewat di bawah sini. Oke? Ya, dilewatin bawah. Kemudian kalian loncat ini. Terus ini kalian lewat bawah. Begitu udah lewat bawah, sponnya taruh di sini. Terus kemudian duduk ngadepnya ke sana. Sekencang-kencang ya duduknya. Setelah air terkumpul, kita akan tuang ke sini, ke bejana ini. Kita akan lihat ada berapa milimeter yang berhasil dikumpulkan. Waktunya 2 menit. Masing-masing satu orang waktunya 2 menit. Jadi kita akan bagi tim yang laki-laki dan tim perempuan. Oke, kita akan mulai dengan tim laki-laki. Yes. Hidup cowok. Oke ya. Kita akan mulai dari yang paling rendah ya, yaitu Atma, kemudian Ade, kemudian Ivan. Gimana, siap? Siap. Oke, man. Oke, pemirsa, sekarang kita sudah siap untuk memainkan game pemegang kunci. Sekarang bisa dimulai. Mana Atma? Silakan Atma. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ayo cepat. Ya, terus. Waktu tinggal dikit lagi, ayo cepat. Oke, habis. 340 catat ya. Oke, Mak, 340. Oke, siap? 1, 2. Berapa, Bin? 490 mili. 1, 2, 3. Waktunya hampir habis. Stop. 360 mili. Oke. 3, 2, 1. Ayo. 30 detik lagi. Ayo, coba. 30 detik lagi, ayo. 30 detik lagi. Ya, cepet. 15 detik lagi, Satu lagi. Ayo, 530 mili. 3, 2, 1. Satu lagi, Mel. Masih sempet, Mel. Meli, ayo Mel, kamu bisa, Mel. Ayo Mel, kamu bisa. Kamu bisa. Ayo, cepetan. Cepetan, hati-hati. Ya nggak apa-apa, terus. Pelan-pelan. 3, 2, 1, habis. Kita lihat hasilnya. Ya, Meli. Berapa? 300 mili. 3, 2, 1. Ayo deh. Hati-hati.
know, baby, that you get around. Looking at the best in my eyes now. I don't think that there's enough in between. Saying I go what you love can do. 5 years breaking hearts on two. Still I don't want nobody else. Too busy thinking about myself. Too busy thinking about myself. Well, you and your lipstick taste just right. Oke. Hasilnya adalah 380. 380 mili. Oke. 3, 2, 1. Ayo hati, ayo. Satu kali putaran lagi, ayo. Cepat. 7, 6, 3, 2, 1. Ya. Berapakah hasilnya? 700. 7. Oke. 3, 2, 1. Take a look at what your love can do. 5 years breaking hearts in two. Still I don't want nobody else. Too busy thinking about myself. Too busy thinking about myself. Well, you and your lips, they taste just right. I can't tell my house. Oh, when you're dressed up to the nines. Iya, inilah dia, ya. Catur, kamu nggak apa-apa, Tur. Catur nggak apa-apa ya. Ya, ayo Tur. Ayo. But these tears gonna give me away. Wish I could go back to the start and come to you with open arms and tell you all the lonely heartaches. Instead I see you in all my own. Someone's never gonna come. Still I don't want nobody else. Too busy thinking about myself. Too busy thinking about myself. Ayo, masih ada 35 detik, lebih cepat Tur. Ayo Tur. Mantap, ya, terus. Mili. Hitung ya. 3, 2, 1. Just stay tonight and you'll see that things can't work out. And this will last forever. Just turn your back on. How long can we wait for things to change? So this will last forever. Every day your life said turn your dust and fade away. So this will last forever. Please turn your back and walk away. And this will last forever. Waiting for tomorrow. Just wait for today. To close my eyes. Waiting for tomorrow. Just wait for today. Oke, ya. Tepuk tangan buat Puput dengan 270 mili. Oke. 2, go. She never said she loved me. 30 detik. She never said goodbye. She never said she loved me. She never said goodbye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
560 mili. 3, 2, go. Ayo cepat. Dua, satu. 420 mili. 3, 2, 1. Kiri. Ayolah. Ayo, cepat. Ya, bulan dengan 550 mili. Wow. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang begitu berat, sampailah kita di babak yang paling menentukan. Siapakah pemegang kuncinya? Ya. Dari kubu laki-laki ada Pak Ade, seorang guru komputer. Nanti saya diajarin komputer ya. Kemudian dari kubu wanita ada Wati. Ya. Oke ya, cuman saya mendapat satu hal ya, walaupun mereka di sini bersaing, tapi mereka juga saling mengingatkan, saling mendukung. Itu yang hebat banget ya. Oke, sekarang ini adalah permainan yang terakhir yang menentukan siapa pemegang kunci. Kita akan mempunyai dua air dalam plastik ya. Coba wasit bawa sini. Ya, oke. Ini adalah pegang ujungnya ya, jangan sampai tumpah. Oke, pegang ujungnya ya. Oke, makasih wasit. Ini adalah plastik yang berisi air. Saya nggak tahu berapa volume yang ada di dalam plastik ini. Tapi kita harus menentukan. Anda harus, kalau Pak Ade menuangnya ke sana, kalau Wati menuangnya ke sana membuang airnya, dan kita harus dapatkan 250 mili. Atau paling nggak mendekati 250 mili. Siapa yang paling mendekati 250 mili, sisa air yang ada di dalam plastik ini, dialah pemenangnya. Oke? Tapi ini ada gini, jadi kalau misalnya Pak Ade mendapatkan 260, berarti di atas 250 mili. Sedangkan Wati mendapatkan 240, berarti di bawah 250 mili. Berarti kita akan tentukan yang menang adalah yang di bawah 250 mili. Oke? Pokoknya poinnya adalah yang paling mendekati 250 mili. Dialah pemenangnya dan dialah pemegang kunci, oke? Siap? Ya pokoknya tuangnya kira-kira mau tuang berapa lama ya? 1 kali. Jadi begitu tuang 1 kali, set, udah langsung ya. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. Silakan kita tuang ke sini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali ya. Oke. Siap udah? Diacungin dulu ke atas ya. Ini dia hasil sisanya ya. Oke. Sekarang masing-masing tuang ke sini. Oke, kalau nggak gini, Pak Ade dulu, ayo. Pak Ade dulu, semuanya, oke, ya, oke, cukup. Kemudian Wati sekarang, semuanya. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat siapa yang paling mendekati 250 mili. Yang pertama adalah Pak Ade dulu ya. Pak Ade adalah 360 mili ya. 360 mili. Wati adalah 340 mili. Pemirsa, berarti yang paling mendekati 250 mili adalah Wati dengan 340 mili ya. Oke, ya. Ya, pemirsa, ternyata pemegang kunci minggu ini adalah Wati. Wow, gua nggak ikutan tuh, Anda masih menyaksikan Beranda Penghuni Terakhir 2 bersama saya, Stena Gustav. Game pemegang kunci telah berakhir dan Watilah yang keluar sebagai sang pemegang kunci untuk minggu ini. Berarti ada 2 orang yang mendapatkan posisi aman, yaitu Gobin sebagai bos dan yang kedua adalah Wati sebagai sang pemegang kunci di minggu ketiga ini.
Bagaimanakah nasib yang lain? Adakah kontroversi atau ketidaksetujuan dari para penghuni pasca kemenangan Wati dan juga Gobin? Kita saksikan kelanjutannya di beranda Pemilu Terakhir 2, pemirsa. Dan saya juga ingin mengucapkan Kyong Sifa Choi atau selamat tahun baru Cina buat Anda yang merayakan tahun baru Cina. Semoga tahun baru ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga kehadiran seorang bintang tamu yang juga ahli sekali dalam menentukan Feng Shui, di mana dia akan menjabarkan atau menggambarkan secara keseluruhan keberuntungan mereka dan juga sio-sio mereka di tahun Ayame. Kita saksikan interaksi mereka bersama Mas Dian. Apa kabar semuanya? Ya, penghuni rumah petir. Oke, good morning. Ya. Good morning pula. Oke, bye-bye aja ya. Kamu sifat aja, kamu sifat aja. Ini kalungnya keren deh. Orangnya atau kalungnya yang keren? Saya sangat sakit hati sekali kalau orang bilang bukan orang yang keren gitu. Oke, teman-teman semuanya ya, malam hari ini ya saya sengaja didatangkan ke rumah petir ini dan saya senang sekali ketemu Anda semuanya. Oke, saya biasanya tuh melihat tata ruang ya. Kebetulan saya sendiri Feng Shui untuk tata ruang ya. Tapi sengaja malam hari ini saya datang di sini akan membaca bioritme Anda masing-masing. Bioritme yang saya Bapak boleh dijelaskan dulu nggak? Bioritme tuh apanya tubuh kita sih sebetulnya? Bioritme adalah yang kita sebut adalah orang umumnya taunya bioritme ini adalah bagian astrologi daripada budaya Cina yang disebut Canji Xiu atau 12 Xiu. Berdasarkan kelahiran Anda ya, kita akan melihat satu siklus ya. Bagaimana kita membaca emosi, mental, fisik ya. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih sekali Meli. Ya. Oke, Meli. Cuman bisa ngasih air putih. Ya, loh, ini air sangat luar biasa. Air itu sebutnya dalam Feng Shui, Shui. Dan Shui adalah rezeki. Jadi demikian ya, teman-teman ya. 12 Xiu ini kita gunakan untuk bagaimana membaca siklus kita ya. Apabila kita mengetahui diri kita secara benar ya, kita bisa kapan kita harus maju, kapan kita harus bertahan, dan kapan harus kita mundur selangkah. Disitulah orang yang cerdik akan memenangkan kesempatan itu. Betul. Karena kalau kita situasi tidak baik ya, kita tetap akan terjang maju terus, kita akan luka parah dan tidak ada hasil ya. Belum tentu yang Anda mendapat SMS paling top adalah pemenangnya. Betul. Anda harus berjuang. Dan belum tentu juga orang yang siklusnya, kalau kita sudah mengetahui siklus kita kurang baik, lalu kita dengan kecerdikan kita membaca kelemahan dan kekurangan atau kelebihan kita, di situ Anda bisa lebih berjuang dengan lebih baik. Oke, saya akan membagi-bagi angpau saya yang tadi saya sebut ya. Saya menyebut dulu tadi yang pertama, ini saya berikan pada yang spesial memberikan saya minum, yaitu Meli dulu. Meli, saya lihat Anda tuh temperamen cukup stabil, ya. Tipe orangnya setia, melankolis, ya. Tapi Anda di tahun ini tekanan cukup banyak. Di sini saya melihat ambisi Anda cukup tinggi. Oh ya, iya. Cukup oke ya. Jadi Anda jangan mudah. Cuma ambisi dalam yang tinggi ini adalah mudah patah. Ya, Anda harus bisa menetralisir itu. Oke, Wulan mana? Wulan yang sembunyi ya. Nggak boleh ditutupi wajahnya. Wulan, Anda tahun ini pun juga ritmenya terombang-ambing. Ya. Banyak sekali ini tekanan. Kalau soal rezeki sih saya percaya Anda cukup bagus tahun ini. Hanya masalah ini, Anda bisa harus menjaga situasi, ya, karena banyak tekanan yang akan menyudutkan Anda cukup keras sekali, ya. Jangan terlalu gegabah mengambil langkah, dan disitulah Anda akan jadi pemenangnya. Ade, ya. Pade, oke, ya. Ini tipe seniman yang cukup oke. Terima kasih. Makasih. Punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Dia bisa menjatuhkan orang dengan mulut, tapi bisa membangkitkan orang dengan ucapan. Ya,
Lalu Sally. Sally, Anda di sini saya lihat juga ada beberapa tekanan ya. Tekanan batin juga cukup oke ya. Anda harus bisa bertahan dengan kondisi, jangan mau gara-gara terluka sedikit Anda menjadi sakit hati, jangan. Ya. Tapi saya lihat Anda tuh orangnya tanggung jawabnya cukup oke. Dan tipe orang yang setia. Wati. Ya, Wati ya. Wati, Anda di sini ya. Tahun ini cukup bukan sial, cukup bioritme sangat rendah sekali. Bukan berarti SMS Anda yang rendah, tidak, tapi bioritme rendah. Anda harus bisa jaga kesehatan, jaga emosi, ya, banyak bersabar, ya. Karena saya lihat di sini sebetulnya situ punya cita rasa cukup tinggi sekali. Ya, kalau cari pacar, oke, ya. Cita rasanya cukup tinggi sekali, ya. Prinsipal, ya, tipe orang yang prinsipal. Lalu Ivan. Ivan ini saya lihat tipe orang yang konstruktif, ya, jadi perfeksionis. Pertemuan kita berarti 3, perfeksionis. Iya. Ini kalau dia menilai orang, kalau semua tidak sempurna dia akan marah. Itu harus oke ya. Ya. Lalu Diana. Diana, Anda tahun ini seringkali akan mengalami banyak konflik batin. Dia kalau megang uang rapi. Saya tidak mengatakan pelit ya. Kalau saya pegang uang gimana? Oh, Anda juga kencang sekali, ya toh? Hanya akan mengeluarkan hanya kalau saat kebutuhan pribadi. Dari Diana ini lari ke Edit ya. Oke. Edit, Anda juga tipe Sama berani, baik hati dan tidak Tapi di mata saya melihat Anda itu tipe seniman. Memang Seniman. Cuma Anda harus bisa menyelaraskan batin. Itu yang perlu Anda perjuangkan, ya. Itu ya. Ini Edu, saya lihat dalam keluarga sini ya, ada 3 orang yang mungkin satu sisi menganggap ini agak kontroversial, tapi salah satunya adalah Edu. Ya, bukan berarti dia suka mencari masalah, tidak. Tapi memang gayanya dia seperti itu. Ya. Mungkin Anda akan melihat ini orang ini suka melawan arus. Ya. Suka melawan arus. Melawan Ivan. Ya, saya lihat Puput. Puput ini tipe ininya hebat. Tipe orang yang cerdik ya, dan tipe pemikir, tipe pemimpin yang cukup oke, saya lihat. Tika ya. Tika ini saya lihat ya. Anda sebetulnya tuh orang yang bisa menjembatani ya di antara teman-teman. Curhat. Ya, karena dia termasuk orang yang bisa memberikan satu solusi yang cukup oke. Udah ya, ini Atma ya. Ini ganteng pula ya. You punya batin cukup kuat. Anda harus banyak belajar mendengar daripada fight dulu. Anda akan lebih oke ya. Ini Mr. Good Morning sekarang. Bobby ya. Anda saya lihat tahun ini tekanan juga cukup banyak ya. Anda harus banyak kompromi dengan keadaan karena saya lihat Anda jadi fighter yang keras nanti di sini. Ini Catur. Dari kelahiran Anda saya lihat ya. Anda tahun ini sih oke, keberuntungannya. Ya. Saya suka dengan humor Anda, ya. Justru humor Anda ini mencerminkan Anda bisa menetralisir kondisi. Kalau tidak, saya sebetulnya melihat diri Catur ini, ya, Anda tipe orang yang perfeksionis, ya. Perfeksionis, ya. Emosi cukup tinggi, emosional cukup tinggi, ya. Jadi silahkan Anda nanti bermain dengan karakter Anda di sini, ya.
Jangan mau menyerah dengan kondisi. Yeay! Terima kasih ya. Terima kasih. Ini rezeki tadi. Oh iya, amin. Oke, teman-teman semuanya, saya kira saya cukup seni ya. Moga-moga Anda sehat-sehat semua di tahun ayam ya. Ingat, tahun ayam adalah tahun banyak orang fight, tapi tahun ayam juga tahun bagaimana kita upaya bekerja keras untuk mencari keberhasilan. Oke. Saya kira bekal saya sampai sekian. Satu ya. Saya kira sampai sekian aja ya. Semoga saja semua sehat-sehat dan baik semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke. Teman ya. Terima kasih ya. Wow. Coba Du, berapa cowok, berapa cewek Du? Semuanya cewek kali. Semua cewek. Hasil polling SMS dan premium call Rabu 9 Februari 2005. 3 terbawah. Peringkat 12 Adit. Nih kan? Hidup intuisi. Hidup Cleopatra. Tapi tadi itu rambutnya di style gini karena emang ada intuisi. Karena saya tahu akan memberikan statement, oke? Oke. Meli bisa bergeser ke kanan atau kiri? Ya pemirsa, terima kasih sudah menghemat SMS Anda di hari Rabu. Beneran pinter, itu strategi namanya, pinter. Saya tahu kalian sayang saya, mencintai saya. Sekali lagi, terima kasih untuk tetap mendukung niat baik saya. Saya tunggu SMS-nya. Di hari Sabtu. Di hari Minggu. Oke. Assalamualaikum. Dan ke 13 bergeser Meli. Kan? Intuisi, bener kan Sally? Bener kan? Nanti aja dipasang, langsung statement aja dulu. Ternyata bergeser ke angka 13, tapi nggak apa-apa. Tetap dukung Meli, jangan lupa spellingnya MELLI. Hatur nuhun. And peringkat ke-14 adalah Still Shirley. Semangat. Kita mah sudah biasa, tenang aja. Pemirsa, hari ini juga Sherly masih tetap di kursi panas yang paling terbawah 14. Tapi Sherly tetap optimis. Apapun yang terjadi, Sherly tetap minta mohon dukungan Anda baik SMS maupun premium call buat Sherly. Semoga nanti di hari Minggu Sherly tidak masuk ke dalam 3 calon terekstradisi. Oke? Iya, Diana mau duduk sini? Enggak. Oh enggak, mau ngomong? Ya. Oke, mau ngomong apa ini? Oke, hari ini ya semua aja. Hari ini mengucapkan buat apa? Dari penghuni terakhir 2 mengucapkan Berbagai peristiwa penting telah saya hadirkan ke hadapan Anda pemirsa, dan tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimanakah perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan satu privilege, yaitu pemegang kunci, hingga akhirnya Wati membuktikan kekuatannya yang keluar sebagai sang pemegang kunci di minggu ketiga ini. Dan ingat, satu peristiwa akan menimbulkan dampak bagi peristiwa lainnya pemirsa. Belum saja selesai konflik Wulan, akankah terjadi konflik baru? Akankah mereka bisa menerima kekalahan mereka atas Wati? Kita tidak pernah tahu, dan saksikan beranda penghuni terakhir 2 untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk terus-menerus mendukung penghuni favorit Anda lewat SMS. Jangan lupa ketik PT, spasi nama penghuni favorit, kirim ke 9669. Sekali lagi ke 9669, dan juga lewat premium call di 0809 101 0809. Apakah yang terjadi besok? Saksikan terus di beranda penghuni terakhir 2. Saya Stenia Gustav. Sampai jumpa. Makan. Senyum dong, ada sini dikit.
silakan. Tangan lo kemana jalannya, Mbak? Makasih, Astagfirullah. Iya. Change your way of life. But you misread. Don't let the sun. Don't you let the sun go down on me. No, no, no. Don't let the sun go down. Don't let the sun go down on me. Om Swastiastu. Pemirsa, mari jadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dan tetap dukung Gobin dengan mengetik PT spasi Gobin dan kirim ke 9669 atau premium call di 0809 101 0809. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan arti yang lebih baik untuk dunia ini. Om Santi, 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 Om. Area Surabaya dan pemirsa di seluruh Indonesia, saya Tika, wakil dari Surabaya. Saya sangat membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari pemirsa. Oleh karena itu, ketik PT spasi Tika, kirim ke 9669 atau di premium call 0809 101 0809. Saya sangat menghargai dukungan dari pemirsa. Inilah saya apa adanya. Matur nuwun sangat.